Pemirsa, seorang remaja 16 tahun tega menganiaya anak kandungnya sendiri di sebuah rumah kontrakan di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran malu melahirkan anak hasil hubungan terlarang. Rumah kontrakan di Kampung Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu tindak penganiayaan JDS remaja 16 tahun terhadap anak kandungnya yang baru dilahirkan. Akibat penganiayaan yang dilakukan JDS, sang anak mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi bersamaan dengan pelaku yang mengalami pendarahan hebat. Setelah mendapat penanganan medis, kondisi bayi berangsur membaik. Sementara JDS masih menjalani perawatan dan depresi. Inisial D, usianya 16 tahun, itu wanita dan bayi perempuan, wanita juga, dan dari lahir dan mengalami beberapa luka yang terbuka. JDS tega menganiaya anak kandungnya di kamar mandi lantaran malu. Di usianya yang masih dini sudah melahirkan bayi dari hasil hubungan gelap. Nah, pada saat kita melakukan olah TKP di tempat kejadian, jadi motifnya pelaku atau ibunya bayi yang melakukan penganiayaan ini diduga dia dia merasa malu karena tidak menginginkan anak, diduga hasil hubungan gelap. Selanjutnya, polisi menunggu kondisi JDS stabil guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, pemirsa, seorang pria menganiaya bayi kekasihnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku jengkel karena bayi berusia 14 bulan tersebut rewel dan kerap menangis sehingga mengganggu kemesraan pelaku dengan ibu korban. Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan bayi 14 bulan di kamar kos Jalan Angkasa, Panaikang. Ibu korban terlibat tarik-menarik dengan tersangka yang terus berupaya memukul korban hingga terjatuh di lantai dan terluka. Dalam rekonstruksi ini, ibu korban sempat menangis setelah melihat bercak darah bayinya masih menempel di sprei kasur. Masih ada darahnya, Terus. Namun sebelumnya, yaitu sekitar 2 pekan sebelumnya, ini bayi sudah sering dianiaya oleh si pelaku, mulai dari menggunakan tangan kosong dan sampai menggunakan alat. Sebelumnya, korban berusia 14 bulan dibawa ibunya melapor ke Polsek Panakukang, Kota Makassar. Di sekujur tubuh dan wajahnya didapati lebam bekas penganiayaan yang dilakukan oleh kekasih ibunya. Dari keterangan ibu korban, penganiayaan dipicu rasa kesal kekasihnya yang tak tahan dengan tangisan bayi yang rewel. Ya, berawal dari jengkel Ji, kadang kalau tidur Ki terus nangis, merasa risih begitu. Nah, dilampiaskan lagi begitu Ji, ini sudah kelewatan. Polisi menangkap Raihan Parandi, tersangka penganiayaan bayi kekasihnya, di tempat persembunyiannya di Jalan Andi Pangeran Petarani 2, Kota Makassar. Ia mengaku menganiaya korban karena kesal dengan tangisan rewel korban. Sebelum maghrib ini Pak, rewel Ki sudah menangis Mi, jadi dianui sama maknya ku ambeli Pak. Terus? Ku ambeli, baru tetapi dia malah dipukul di belakang, makanya langsung bilang, kalau mau pukul tong itu kasih begitu Pak. Di situ mah bulan apa masih kecil sekali, sampai muar-muar, kenapa? Kalau mamanya juga nih, tidak mungkin mamanya melapor. Iya Pak, itu makanya ku ceti Pak di situ bilang, jangki. Jadi ini bukan cuma kau yang menganiaya? Ibu juga Pak, dia ibunya juga. Setelah pelaku ditangkap, kini korban menjalani terapi di Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan. Ia dirawat untuk pulihkan kondisi psikologis. Kenapa anak balita ini yang selalu diperhatikan gitu. Nah, kemudian karena timbul rasa marah, rasa cemburu ini, orang pelaku ini pada anak kecil ini, kemudian dia memukul. Walau luka di tubuh sembuh, namun kejadian buruk yang dialami korban menyisakan trauma.
Korban bahkan takut jika ada pria dewasa di dekatnya. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, kesal istrinya menolak dicium dan dipeluk. Seorang pria melampiaskan kemarahan dengan menganiaya bayinya yang masih berusia 4 bulan. Korban bahkan sempat ditenggelamkan di bak mandi. Adam Malik, 19 tahun, harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Tidak hanya anak, istrinya juga jadi sasaran amarah yang hanya dipicu sang istri menolak dicium dan dipeluk. Alasannya kesal sama istri ya, gara-gara nggak mau dicium sama dipeluk. Bukan itu aja banyak. Alasannya apa? Coba yang jelas. Banyak, Pak. Ya, banyak itu apa? Yang nyaring? Ya, sudah tidak pernah sudah baik gitu-gitu tuh. Kayak disayangin dia, tidak ada gitu sama bayi. Penganiayaan yang dilakukan pria pengangguran ini terungkap setelah istri pelaku melapor ke tetangga. Dirinya tidak tahan dianiaya dan tidak berdaya melihat anaknya dianiaya oleh suaminya. Dipukulin suami saya, Bude, tolong Bude. Gitu. Terus bayinya tadi diapain, Bu? Katanya sih dianiaya sampai berdarah. Sampai berdarah. Terus katanya dimasukkan ke ember. Iya, itu tadi, aja. Sementara itu, setelah pemeriksaan intensif, Adam Malik, ayah yang menyiksa anak kandungnya ini, ditetapkan menjadi tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian bayi dengan bercak darah, obeng, senjata tajam, serta ember yang digunakan untuk merendam korban. Melakukan penganiayaan karena atas motif dia kecewa, karena dia merasa kurang perhatiannya terhadap dia. Jadi istrinya selalu memperhatikan pekerjaan dan memperhatikan anak, sedangkan terhadap dirinya tidak diperhatikan. Korban menderita luka memar di sejumlah bagian tubuh dan kini dirawat di rumah sakit. Sementara sang ayah sadis kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasangan kekasih pembuang jasad bayi yang ditemukan tidak utuh dan digigit anjing di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap. Pelaku mengaku malu karena sudah hamil namun belum menikah. Kasus penemuan jasad bayi tidak utuh berjenis kelamin laki-laki di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Polisi berhasil menangkap 2 terduga pelaku pembuang bayi. Pelaku berinisial RP, 21 tahun yang merupakan ibu kandung bayi, dan DA, 23 tahun yang merupakan ayah dari bayi. Kasus ini terungkap setelah unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota olah tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian. Berbekal informasi dari olah TKP, polisi akhirnya mendapatkan informasi siapa pelaku pembuang bayi tersebut yang mengarah pada seorang gadis yang bekerja di daerah Kota Tasikmalaya yang rumahnya tidak jauh dari TKP. Pelaku mengaku bahwa jasad bayi itu merupakan hasil hubungan di luar nikah dan status kedua pelaku masih lajang. Ini hubungan di luar nikah. Bayi itu dilahirkan di mana? Ya, untuk masih awal ya. Kita untuk bayi dilahirkan di rumah, di kosan rumah kontrakan daripada ibu dari bayi tersebut. Di wilayah mana maksudnya? Di wilayah Cineam. Ya. Masa kalau usia para pelaku ini masih pelajar atau gimana? Udah 21 tahun sudah dewasa. Sementara itu, ayah dari jasad bayi masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebelumnya sesosok jasad bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan warga sedang digigit seekor anjing di Kampung Sukahurip, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kondisi jasad bayi laki-laki tersebut sangat memprihatinkan, di mana di bagian kedua kakinya sudah tidak utuh karena diduga dimakan anjing.
Unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota bersama petugas Polsek Cineam yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi tersebut ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Masih dari Tasikmalaya, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan di dalam lemari pakaian terbungkus celana. Jasad bayi diduga dibuang sang ibu, seorang mahasiswi yang malu karena melahirkan buah hati dari hasil hubungan terlarang. Warga Kampung Rahayu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan jasad bayi laki-laki di dalam lemari pakaian. Aparat Polsek Karangnunggal yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi malang itu ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk divisum. Kejadian terungkap saat penghuni rumah mendapati cucunya, FY, tergeletak di dalam kamar bersimbah darah. Dibantu warga, mahasiswi tersebut dibawa ke puskesmas guna penanganan medis. Saat hendak mengambil pakaian FY di lemari rumahnya, warga menemukan jasad bayi laki-laki dalam kondisi terbungkus celana yang sebelumnya disangka boneka. Tergeletak di dalam kamar, tepatnya dekat pintu keluar kamar, dalam keadaan sudah meninggal dunia atau tidak bernyawa. Terus kami melihat lagi di dalam lemari ada bekas gumpalan darah. Nah, terus kami cari informasi dari saksi yang ada di sekitar, ternyata bayi tersebut ditemukan sekitar jam 8 pagi. Polisi masih mendalami kasus guna mencari tahu penyebab kematian bayi. Sementara ibu sang bayi masih dirawat akibat pendarahan yang dialaminya.